Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku telah siap Tuhan untuk dengar firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus kepada jemaat GPD Sukadamai yang saya kasihi dan para pemirsa yang mengikuti program pendalaman Alkitab. Saya mengucapkan selamat bertemu kembali. Kita akan melanjutkan pelajaran Daniel. Ketemu dengan saya Pendeta Markus Sugiarto dan kita akan awali dulu dengan doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang memiliki rahasia kebenaran firman-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami akan kembali belajar dari kitab Daniel. Kiranya Tuhan tolong kami, bukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami. Buatlah kami mengerti, supaya firman-Mu mengarahkan langkah kami kepada kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami akan mulaikan pendalaman Alkitab saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, mari kita akan lanjutkan lagi pendalaman Alkitab tentang latar belakang. Ya, pada minggu yang lalu kita sudah sampai pada latar belakang kitab Daniel, dan dari keturunan-keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, maka akhirnya menjadi bangsa yang besar, yaitu disebut dengan bangsa Israel. Nah, bangsa Israel disebut juga sebagai bangsa pilihan Allah, ya, di mana bentuk pemerintahannya adalah teokrasi. Teokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu theokratia. Berasal dari kata theos, yaitu Tuhan, dan kratien artinya memerintah. Jadi teokrasi adalah pemerintahan di mana yang memerintah adalah disebut sebagai wakil Tuhan atau pemerintahan oleh wakil Tuhan. Ya, bentuk pemerintahannya di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peranan utama. Ya, dan cara memerintah negara ini berdasarkan kepercayaan bahwa Tuhan langsung yang memerintah negara. Ya, hukum negara yang berlaku adalah hukum Tuhan. Nah, persyaratan utama suatu bangsa adalah memiliki penduduk, yang kedua memiliki areal, dan yang ketiga memiliki pemerintahan. Sebelum Israel menjadi bangsa yang besar, Allah telah menyediakan perangkat hukum, yaitu hukum Taurat. Nah, tentang bangsa secara umum, bangsa Israel berada di Kanaan pada sejak zaman Yosua. Sesudah Yosua, datang masa hakim-hakim, dan akhirnya Israel diperintah oleh hakim-hakim. Sampai pada suatu waktu, bangsa ini ingin memiliki seorang raja. Maka secara tidak langsung, dengan mereka menginginkan seorang raja, sebenarnya mereka sudah menolak Tuhan. Tetapi itulah yang mereka lakukan. Dengan menginginkan seorang raja, akhirnya mereka memilih dan mendapati Raja Saul menjadi raja yang pertama dan memerintah pada tahun 1096 sampai 1056 sebelum Masehi, artinya selama 40 tahun. Dan berikutnya raja yang kedua adalah Raja Daud. Raja Daud dia memerintah 1056 sampai 1016 sebelum Masehi. Artinya pemerintahan Raja Daud juga berlangsung selama 40 tahun. Dan yang ketiga adalah Raja Salomo. Raja Salomo memerintah dari 1016 sampai 976 sebelum Masehi. Dan Salomo juga memerintah selama 40 tahun. Mereka punya kekurangan. Masing-masing tiga raja ini mempunyai kekurangan. Raja Saul kekurangannya adalah memberontak terhadap Tuhan. Sementara Raja Daud dia jatuh dalam perzinahan. Dan Raja Salomo lebih lagi akhirnya hidupnya dipenuhi dengan hawa nafsu. Ya, semua itu terjadi adalah merupakan konsekuensi karena Tuhan tidak menjadi pemimpin. Dan apa yang terjadi dari kerajaan ini atau bangsa ini, akhirnya kerajaan Israel terpecah, ya, menjadi dua bagian. Ya, bangsa Israel terpecah menjadi dua bagian. Kerajaan Israel Utara, maka di sana disebut dengan Palestina Utara, terdiri dari 10 suku yang dipimpin oleh Yerobeam. Sementara kerajaan Yehuda
atau kerajaan selatan adalah Yerusalem yang terdiri dari 2 suku di bawah kepemimpinan Rehabeam. 10 suku Israel ditawan ke Asur dan dipimpin oleh Raja Zalmaneser. Mereka tercerai-berai dan tidak kembali lagi ke tanah Israel. Namun yang 2 suku Yehuda ditawan dan dibuang ke Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar, dan suku ini kembali ke Israel. Nah, saudara-saudara, tentu kita ingin tahu kenapa sampai mereka ditawan. Kenapa sampai mereka berada dalam tawanan? Ini karena anak bangsa itu gagal melaksanakan perintah Tuhan, yaitu apa? Antara lain adalah Sabat tanah. Sabat tanah. Masa pembuangan terjadi pada tahun 606 sebelum Masehi. Nah, jadi pada waktu itu ada sebuah aturan perintah Tuhan yang harus ditepati. Tetapi anak bangsa itu gagal untuk menepati atau melaksanakan perintah Tuhan. Terdapat di dalam Imamat pasal 25 ayat yang pertama sampai kepada ayat yang keempat. Saya akan bacakan Imamat 25 ayat 1 berbunyi demikian. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. Ayat 3. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Ayat 4. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Jadi ada aturan selama 6 tahun mereka boleh tanami, mereka boleh kerjakan, mereka boleh lakukan apa saja dengan tanah itu. Dan pada tahun yang ke-7 orang Israel tidak boleh mengelola tanah, dan harus diadakan perhentian penuh. Nah, ini yang dimaksud dengan aturan itu, bahwa pada tahun yang ke-7 harus diadakan perhentian penuh. Nah, karena mereka tidak berhenti terus menanam, maka mereka tidak melakukan sabat tanah, atau mereka sudah melanggar sabat tanah. Nah, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, sejak Raja Saul 1096 Masehi sebelum Masehi sampai pembuangan ke Babel, sampai pada pembuangan ke Babel. Nah, pembuangan ke Babel pada 606 sebelum Masehi. Artinya sejak Raja Saul tahun 1096 sampai pembuangan ke Babel, dan 1096 sebelum Masehi sampai 606 sebelum Masehi, berarti 490 tahun. Dan selama 490 tahun atau 70 kali 7 tahun, bangsa Israel sudah melanggar sabat tanah. Oleh karena itu, bangsa Israel harus dibuang ke Babel selama 70 tahun. 70 tahun kali 1 sabat. Jadi 70 tahun kali 7 untuk menggantikan pelanggaran bangsa Israel atas sabat tanah, dan mereka kembali sesudah 70 tahun, yaitu pada tahun
536 sebelum Masehi. Memang bicara kembali atau tidak kembali sebenarnya bukan sesuatu masalah, karena sekalipun mereka berada dalam tawanan tetapi mereka berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya, Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka. Ya. Nah, puji Tuhan, baiklah, saya akan menyampaikan tentang profil Daniel. Kenapa Daniel ini begitu luar biasa sampai menjadi nama dari salah satu kitab. Daniel adalah merupakan tokoh yang luar biasa di tengah-tengah bangsa asing, dan dia seorang negarawan walaupun sudah berganti kepemimpinan. Nah, saudara-saudara, ini yang menarik. Yang saya katakan, kalau kita belajar tentang kitab Daniel, ini menarik. Kita akan mempelajari tentang kenapa Daniel dia punya karir yang baik, yang luar biasa, walaupun ada di negeri orang. Ya, ada beberapa hal yang kita akan belajar sebelum nanti kita akan belajar ayat demi ayat. Ya, ini masih pada latar belakang. Ya, kalau ibarat orang yang makan bubur ini baru di pinggir-pinggirnya. Ya, jadi kita belum masuk kepada pendalamannya, belum. Ini masih pinggir-pinggir. Ya, jadi masih latar belakang. Nah, kenapa Daniel menjadi orang yang berhasil dan dia luar biasa? Ya. Yang pertama Daniel adalah seorang muda. Ya. Kita akan baca dalam Daniel 1 ayat yang keempat, dan saya akan baca juga ayat yang ke-6. Daniel 1 ayat 4 berkata begini, yakni orang muda yang tidak ada sesuatu cela, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Ayat yang ke-6, kita lompat ayat yang ke-6. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hanaya, Misael, dan Asaria. Ya. Saudara-saudara, Daniel pada waktu dibuang ke Babel, pada saat itu Daniel baru berusia antara 16 sampai 19 tahun. Artinya Daniel masih sangat muda. Ya. Nah, Daniel muda, kenapa saya katakan bahwa karena Daniel adalah seorang muda, artinya Daniel adalah seorang yang mau belajar. Dia mempunyai semangat ini ya untuk belajar, dan ini mendorong kepada orang-orang muda, anak-anak muda yang hidup pada masa sekarang ini harus mau banyak belajar, ya. Karena apa? Karena di saat kita mau belajar, maka di situ Tuhan akan pakai kita. Pada saat kita membuka diri, menyiapkan diri mau belajar, maka disitulah Tuhan akan memakai setiap kehidupan kita. Dan iya, ketika anak-anak muda dia mau berdiam diri di kaki Tuhan, adalah merupakan suatu kesempatan, adalah suatu proses belajar. Dan saya percaya ketika orang-orang muda mau belajar, ia akan memiliki berbagai hikmat, berbagai pengetahuan yang banyak, dan mempunyai pengertian tentang berbagai ilmu, dan orang-orang yang cakap untuk bekerja. Ya. Ada sebuah pepatah yang mengatakan hari ini akan menentukan tahun-tahun ke depan. Artinya bahwa kita harus bisa menggunakan hari-hari dengan baik. Jangan kita sia-siakan waktu, tetapi pergunakanlah kesempatan itu dengan baik. Hari ini adalah merupakan suatu proses di mana kita akan meraih masa depan
di hari depan yang penuh dengan kesuksesan. Nah, kita akan masuk kepada yang kedua, kenapa Daniel dia punya karir yang baik. Yang kedua, karena Daniel dia mau hidup kudus. Dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Nah, Daniel dia hidup kudus, tidak mau menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja. Sebab makanan-makanan raja adalah makanan yang sudah dipersembahkan kepada dewa. Makanan raja adalah makanan yang najis. Puasa Daniel kita dengar puasa Daniel itu juga disebut, itu juga adalah puasa gak makan daging. Karena dia ingin menjaga hidup kudus, menjaga kekudusan, dia tidak mau memakan daging makanan-makanan raja yang sudah seperti dipersembahkan kepada dewa. Nah, untuk hidup kudus artinya bahwa ada harga yang harus dibayar. Dia tidak memperdulikan dengan pendapat orang lain, tetapi Daniel dia punya standar yaitu firman Tuhan. Menjadi standar kekudusan adalah firman Tuhan. Ketika dia melanggar firman, dia merasa hidupnya sudah tidak kudus lagi. Nah, di dalam perjanjian baru, penulis Ibrani 12 ayat 14 berkata begini, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Penulis Ibrani dengan jelas di sana mengatakan bahwa kalau kita tidak memiliki hidup kudus, kita tidak akan bisa untuk melihat Tuhan. Apalagi mau bersama-sama dengan Tuhan. Melihat Tuhan pun kita nggak bisa kalau kita tidak hidup kudus. Karena itu kita perlu menjaga kehidupan kita. Seperti Daniel, dia bisa berhasil dalam karir karena Daniel mempertahankan hidup kudus. Matius 5 ayat yang ke-8 berkata, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kekudusan bicara tentang kesucian hati. Hati ini menjadi tempat di mana orang seringkali hatinya tersinggung, hatinya terluka, hatinya mengalami kepahitan. Nah, itu dijaga. Daniel menjaga itu. Dan firman Tuhan katakan orang yang suci hatinya, dia akan berbahagia. Ada beberapa ayat dalam kitab Yehezkiel pasal 36 ayat 25 sampai ayat yang ke-27. Ini juga berbicara mengenai kekudusan. Ayat 25, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dan dari semua berhala-berhalamu aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Nah, saudara-saudara, betapa hati kita ini perlu dijamah. Hati kita ini perlu diperbaharui oleh Tuhan. Kenapa ada orang yang tetap dan terus melakukan sesuatu yang jahat? Karena hatinya belum dijamah oleh Tuhan. Karena hatinya belum dijamah oleh Tuhan. Kalau kita mau membuka hati kita, membiarkan hati kita dijamah oleh Tuhan, maka kehidupan kita akan diubahkan. Ketika kita mengalami perubahan, maka pemulihan terjadi. Nah, ketika pemulihan terjadi, disitulah Allah
terus akan memproses terus kehidupan kita. Terus kita akan menjadi lebih lagi tuh melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Ya. Kenapa Daniel karirnya baik, karirnya bagus? Karena dia mau bayar harga. Dengan apa? Dengan mempertahankan hidup kudus. Ya. Satu ayat lagi dalam Yesaya 44 ayat 3 berkata begini, sebab aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Orang yang mau hidup kudus, orang yang mau dibersihkan hatinya, dia bukan hanya memiliki karir yang baik, tetapi di sini dikatakan aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu dan berkatku ke atas anak cucumu. Ya, ini adalah merupakan janji Tuhan yang dialami oleh Daniel karena dia mau mempertahankan hidup kudus. Ya. Yang berikut, yang ketiga, Daniel mendapatkan kasih karunia Tuhan dan orang lain. Ya, dalam Daniel 1 ayat yang ke-9, maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Daniel menjadi seorang yang diistimewakan. Ya. Dia menjadi satu-satunya orang yang mendapat kasih karunia, kasih sayang. Ya, karunia kasih sayang, sehingga Daniel menerima kasih sayang dari pemimpinnya, dari orang lain, ya, disenangi oleh orang lain. Nah, saudara-saudara yang kekasih, hal ini bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Orang-orang jahat, dia bisa mengasihi kita. Orang-orang yang tidak baik, dia bisa mengasihi kita jika kita mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan. Nah, kenapa Daniel mendapat karirnya baik? Karena dia mendapatkan kasih karunia atau karunia daripada Tuhan adalah karunia kasih sayang. Ya, setiap orang yang melihat kehidupan Daniel, orang sayang sama dia. Ya, nah, betapa luar biasanya kalau kita bisa menjadi sama seperti Daniel. Ya, kita disayang orang, bukan dibenci orang, tapi disayang orang. Karena apa? Kita mendapatkan karunia kasih sayang. Ya. Lalu yang keempat, Daniel adalah seorang yang berani. Daniel adalah seorang yang berani. Dalam Daniel 5 ayat 22, saya akan baca sampai 23. Tetapi tuanku Belsasar, anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya ini. Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku serta para pembesar tuanku, para istri dan para gundik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui, dan tidak tuanku memuliakan Allah, yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku. Ya, kita melihat dalam pembacaan ayat ini Daniel begitu berani menegur Raja Belsasar. Ya, karena dilihat oleh Daniel bahwa Raja Belsasar itu sudah ikut menyembah kepada dewa. Dan inilah di sini kita melihat bagaimana Allah berada di pihak Daniel untuk dia berani menegur Raja Belsasar tanpa dia memikirkan apapun resikonya. Ya. Saudara-saudara, saya berpesan kepada orang-orang muda, jadilah hidup saudara berdampak bagi orang lain. Hidup saudara harus bisa mempengaruhi orang lain. Jangan sampai kehidupan saudara yang terpengaruh, terbawa kepada kehidupan yang tidak baik atau yang jahat atau yang melukai, tidak menyenangkan hati Allah. Tetapi jadilah seperti Daniel yang bisa terus memuliakan Allah walaupun berada di negeri asing, dan dia berani menegur, berani menyampaikan kebenaran. Ya, ini harus ada dalam kehidupan orang-orang muda. Ya. Puji Tuhan. Nah, saya percaya bahwa melalui
keberanian yang datang daripada Allah untuk kita menyampaikan kebenaran, itu akan membuat orang lain bertobat. Akan membuat orang lain sadar karena yang kita sampaikan adalah kebenaran. Hal yang kelima, Daniel adalah seorang pendoa yang kuat. Ya, itu yang membuat Daniel punya karir itu bagus. Karena Daniel adalah seorang pendoa yang kuat. Dalam Daniel 6 ayat yang ke-11 berkata begini, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Ya. Daniel, dia punya kebiasaan yang luar biasa. Dia selalu berdoa dalam satu hari 3 kali. Ya. Dan di sini dikatakan dia berdoa dan menghadap ke Yerusalem. Artinya Daniel juga adalah seorang yang fokus doanya, ya. Doa Daniel adalah Yerusalem, fokusnya adalah Yerusalem. Dan ini berbicara mengenai doa, tingkatan doa yang sudah di dalam roh. Ya. Jadi berdoa di dalam roh. Dia bukan hanya sekedar berdoa dengan mulutnya, ya, tetapi dia berdoa di dalam roh. Ya, seperti yang tertulis dalam Yohanes 4 ayat 24 bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harusnya menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Ya. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita juga mau tingkatkan doa kita. Ya, kita bukan hanya sekedar berdoa, tetapi kita mau berdoa di dalam roh. Saya percaya kalau Roma 8 ayat 26 juga berkata begini, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan. Ya, Roh Kudus dia akan membantu kita, ya, ketika kita berdoa. Ketika kita tidak tahu lagi apa yang harus kita ucapkan, maka Roh Kudus dia akan membantu kita. Ya. Nah, saudara-saudara, di dalam doa itu ada tingkatan-tingkatan atau menggunakan bahasa-bahasa, ya, misalnya bahasa tubuh. Kita menggunakan bahasa tubuh itu melalui gerakan. Kita angkat tangan, kita sujud, ya, dan lain-lain. Kita bisa menggunakan bahasa tubuh. Dan doa juga bisa menggunakan bahasa jiwa, yaitu bicara tentang apa? Sikap kita ketika kita berdoa. Ya, ada orang yang berdoa, dia menangis, dia berdoa dengan sungguh-sungguh, jiwanya. Ada yang berdoa dia dengan sukacita, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Ya. Dan yang ketiga adalah dalam bahasa roh, artinya bahwa apa yang kita panjatkan itu hanya Tuhan yang tahu. Itu adalah merupakan doa rahasia. Ya. Doa rahasia hanya Tuhan yang tahu dan kita yang tahu. Ya. Hanya Tuhan yang mengerti apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Itu kalau kita berdoa di dalam roh. Karena itu biarlah pada saat ini kita mau tingkatkan terus doa kita, ya, karena rahasia di dalam doa adalah doa dalam rahasia. Ya, ketika kita bisa berdoa kepada Tuhan, ketika kita bisa mencintai doa, kita senang dengan hidup doa, ya, seperti Daniel, dia 3 kali dalam satu hari. Dia 3 kali berdoa. Dan dia terus berdoa, dan berdoa. Saya percaya menghadapi akhir zaman ini, ya, kita pun perlu banyak berdoa. Karena ketika kita berdoa, kita berhubungan dengan Tuhan. Kita menyapa Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Tuhan yang kuat, yang tahu segala sesuatu.
Dia akan menolong kita, Dia akan membantu kita, Dia akan menguatkan kita, karena Dia adalah Allah yang dapat melakukan segala perkara bagi kita yang mau percaya. Untuk hari ini kita akhiri di sini dulu dan saya akan tutup di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Kalau kami boleh melihat dan memperhatikan kehidupan Daniel ada dalam pembelaan Tuhan, karirnya baik, selalu berada dalam perlindungan Tuhan, selalu ada dalam pertolongan Tuhan, dalam menghadapi berbagai macam masalah, dia selalu mendapatkan jalan keluar. Kami melihat, kami mendengar firman-Mu pada hari ini. Ada begitu banyak rahasia yang Tuhan sudah bukakan bagi kami. Dan kami yakin ke depan Tuhan akan lebih lagi membukakan rahasia kebenaran firman-Mu bagi kami, sehingga kami boleh mengerti, kami boleh tahu apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, tanamkan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami boleh tetap dapat memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam.